Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BMA dimanapun berada. Kali ini kita akan coba membahas tentang siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Jadi, kalau kemarin-kemarin itu kita sudah bahas tentang perusahaan jasa, sudah bahas tentang perusahaan dagang. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang perusahaan manufaktur. Manufaktur ini kata lainnya adalah industri ya, perusahaan industri. Dan kali ini saya akan coba jelaskan materi singkatnya dulu ya, materi singkat terkait dengan perusahaan manufaktur. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menyusun laporan keuangan di perusahaan manufaktur. Oke, baik, kita akan coba mulai. Di sini kita bisa lihat ya, pertama sekali kalau kita ingin mempelajari suatu materi, maka kita harus mengenalinya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat pengertian perusahaan manufaktur itu adalah suatu perusahaan yang mana aktivitasnya ini mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Jadi yang dilakukan di sini adalah mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Selain itu, kegiatan perusahaan manufaktur yaitu melakukan pembelian bahan baku, ya, membeli bahan baku, melakukan pengolahan bahan baku, dan menggunakan tenaga kerja dan biaya pabrik lainnya sehingga nanti akhirnya menghasilkan produk jadi yang akan disimpan dan dijual ke pasaran. Jadi ini adalah aktivitas yang dilakukan di perusahaan manufaktur. Jadi kalau kita lihat pengertian atau definisinya di sini, justru akan berbeda aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Oke, kalau pengertian kita sudah paham, sekarang kita lihat. Ciri-ciri perusahaan manufaktur itu apa saja, ya kan begitu. Nah, jadi ada beberapa ciri-ciri umum perusahaan manufaktur itu. Yang pertama, ya, aktivitas operasional usahanya adalah memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. Ingat, di sini ada kata-katanya, memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. Jadi ini ada aktivitas memproduksi, ya, bukan hanya menjual tapi juga memproduksi langsung bahan baku menjadi produk jadi. Nah, kemudian kedua, pendapatan usahanya berasal dari menjual produk barang. Jadi pendapatan usaha itu bukan berasal dari pelayanan jasa, bukan dari menjualkan barang yang sudah dibeli, tapi menjualkan produk yang sudah dibuat kemudian dijualkan ke pasaran. Itu pendapatan usahanya. Nah, yang ketiga memiliki persediaan produk secara fisik. Nah, jadi mereka ini perusahaan manufaktur itu memiliki persediaan produk itu secara fisik, benar-benar ada gitu ya kan, memiliki produk secara fisiknya. Kemudian apalagi biaya produksinya terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, ini dia. Ini biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk atau barang. Kemudian yang kelima, melakukan perhitungan harga pokok produksi pada laporan keuangan laba rugi. Jadi ketika kita ingin menyusun ya laporan laba rugi itu, kita harus menghitung harga pokok produksinya juga. Nah, kalau di perusahaan dagang, perusahaan jasa ini tidak akan dilakukan. Nah, tapi kalau di perusahaan manufaktur, maka harga pokok produksi ini akan kita lakukan. Yang keenam, terdapat perhitungan harga pokok penjualan pada laporan keuangan laba rugi. Nah, ini persamaannya dengan perusahaan dagang. Ya, perusahaan dagang juga menghitung yang namanya harga pokok penjualan ya, tapi di perusahaan jasa tidak. Nah, dan sedangkan di manufaktur itu dibuat. Jadi selain harga pokok produksi yang kita hitung, juga kita harus menghitung yang namanya harga pokok penjualan. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri umum perusahaan manufaktur. Saya rasa untuk pengertian, untuk ciri perusahaan manufaktur ini sudah pada paham ya. Jadi intinya perusahaan manufaktur itu aktivitasnya adalah mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang kemudian nantinya akan dijual atau dipasarkan ke semua pihak gitu ya, atau para konsumen yang ada di pasar. Oke. Baik, selanjutnya yang perlu kita pahami lagi terkait dengan perusahaan manufaktur yaitu siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya siklus akuntansi perusahaan manufaktur ini tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Nah,
Kalau kita lihat urutannya itu sama, ya semuanya sama, hampir sama, bukan hampir ya sama lah, saya bilang sama di sini, sama kegiatannya, maksudnya laporannya ya, siklus akuntansinya itu sama, tapi memang nanti di dalamnya ini yang baru akan berbeda di dalam masing-masing kegiatannya, ya. Jadi tetap ya, yang pertama kali itu pasti harus adanya bukti transaksi. Ya, bukti transaksi ini sebagai bukti bahwasanya terjadi suatu aktivitas atau kegiatan yang ada dalam perusahaan, baik itu mengeluarkan uang kas ataupun menerima pemasukan uang kas, dan juga kegiatan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Nah, itu nanti harus memiliki tanda bukti transaksinya. Nah, dari bukti-bukti transaksi ini nanti kita akan bisa menyusun yang namanya jurnal. Ya, ada perusahaan yang menggunakan jurnal khusus, bentuknya jurnal khusus, ada juga perusahaan yang cukup menggunakan jurnal umum. Jadi ini tergantung dari masing-masing perusahaan kembali, apakah mau menggunakan jurnal khusus atau cukup dengan menggunakan jurnal umum saja. Nah, kemudian apa lagi yang dilakukan? Ya, setelah melakukan penjurnalan dari transaksi yang sudah ada, maka nanti ini akan dilakukan pemostingan buku besar. Nah, di buku besar ini nanti kita akan mengelompokkan akun-akun yang sejenis ke dalam buku besar. Jadi nanti kita akan tahu masing-masing saldo dari akun-akun itu berapa saja. Nah, dari hasil-hasil saldo akhir dari buku masing-masing buku besar akun tersebut, maka nantinya kita akan pindahkan juga ke dalam neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini nanti kita akan ketahui keseimbangan antara aktiva, pasiva, dan juga aktiva, pasiva, ekuitas, pendapatan, dan beban kita atau penjual atau pembelian lainnya. Nah, di sini juga nantinya kita akan setelah menyusun neraca saldo, ya kita akan melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini fungsinya buat apa? Jadi yang pastinya ini untuk menyesuaikan beberapa transaksi-transaksi yang mungkin sebelumnya itu ada yang perlu disesuaikan. Ya, jadi ini dia. Ada yang perlu disesuaikan sehingga nanti datanya menjadi valid, datanya sudah menjadi sesuai gitu ya. Makanya dikatakan di sini jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ini tergantung dari transaksinya. Apakah memang ada yang perlu disesuaikan atau tidak. Kalau memang tidak ada, berarti nanti ini sudah bisa langsung menyusun yang namanya laporan keuangan. Tapi kalau memang ada yang perlu disesuaikan, maka ini harus disesuaikan terlebih dahulu, baru kita bisa menyusun yang namanya laporan keuangan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, sebelah kanan ini ada namanya kertas kerja. Nah, kertas kerja ini kata lainnya adalah neraca lajur atau worksheet. Fungsinya ini sebagai mempermudah suatu perusahaan untuk menghitung atau menyusun laporan keuangannya. Jadi ini bisa dibuat, bisa juga tidak dibuat, tergantung masing-masing kebijakan dari perusahaan. Kalau seandainya dibuat, maka nanti setelah neraca saldo dan jurnal penyesuaian ini dilakukan, maka nanti kita bisa langsung buat kertas kerja. Nah, dari kertas kerja ini nanti kita bisa langsung membuat laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan perusahaan itu terdiri dari laporan biaya produksi, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini adalah laporan keuangan yang terdapat pada perusahaan manufaktur. Jadi kalau kita lihat perbedaannya dengan perusahaan dagang itu terletak di laporan biaya produksinya. Tapi kalau kita lihat kita bandingkan dengan perusahaan jasa, maka dia akan juga berbeda di laporan biaya produksi ini, ya. Jadi semuanya ini sama. Semuanya ini sama, ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Yang membedakannya nanti adalah isinya, ya. Dari isi laporan dari masing-masing laporan ini. Nanti di laporan laba rugi ini pasti akan berbeda dengan laporan laba rugi perusahaan jasa dagang. Ya, ada perbedaannya mulai dari akunnya ataupun laporan-laporan lainnya, ya, atau sumber data-data lainnya. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan kertas kerja, berarti dari jurnal penyesuaian ini kita bisa setelah neraca saldo, jurnal penyesuaian, kita juga bisa langsung buat ke dalam laporan keuangan, ya. Kemudian nanti kita bikin atau menyusun yang namanya jurnal penutup, kemudian menutup buku besar, kemudian yang terakhir neraca saldo setelah penutupan, dan satu lagi jurnal pembalik. Nah, jadi sama, semuanya kegiatannya itu sama,
urutannya ya. Siklus akuntansinya itu sama. Seperti ini dia siklus akuntansi perusahaan dagang, manufaktur dan manufaktur ya. Kemudian di sini ada buku besar pembantu. Nah, ini adalah buku besar pembantu ketika ada piutang atau utang terhadap orang lain. Jadi misalnya kita ada konsumen kita yang melakukan piutang, maka nanti kita juga bisa bikin buku besar pembantunya. Sama dengan utang usaha juga, jika kita melakukan utang kepada orang lain, maka nanti kita juga akan bikin buku besar pembantu utangnya. Oke? Jadi kalau kita perhatikan seperti inilah siklus akuntansi perusahaan manufaktur yang perlu kita pahami. Jadi ketika kita sudah tahu bagaimana siklusnya, tentu saja akan mempermudah bagi kita pihak akuntansi ya untuk bisa menyusun laporan keuangan perusahaan manufaktur. Baik, saya rasa untuk ini sudah pada paham ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui lagi adalah bagaimana kegiatan produksi perusahaan manufaktur, ya kan? Nah, jadi kegiatan produksinya itu, nah di sini kita bisa lihat ada melakukan pembelian bahan baku. Nah, bahan baku ini nanti akan dilakukan pemakaian untuk membuat atau melakukan proses produksi, sehingga nantinya akan disesuaikan dan menjadilah barang jadi. Oke, kemudian apalagi? Ada pemakaian buruh langsung atau tenaga kerja langsung yang akan menjadi pembebanan dalam melakukan proses produksi, kemudian akan disesuaikan dan hasilnya menjadi barang jadi. Nah, kemudian ada lagi pemakaian biaya produksi yang dikeluarkan dan akan dijadikan sebagai pembebanan dalam melakukan proses produksi, kemudian akan disesuaikan sehingga nantinya akan menjadi barang jadi. Jadi ini adalah kegiatan produksi yang dilakukan dalam perusahaan manufaktur. Jadi di sini ada kegiatan pembelian bahan baku, ada kegiatan pemakaian tenaga kerja langsung, ada kegiatan pemakaian biaya-biaya produksi, ya. Nah, nanti di semua ini akan disatukan, digunakan ya sebagai yang digunakan untuk melakukan yang namanya proses produksi suatu produk atau barang. Nah, nanti jadinya ketika proses ini berlangsung, setelah berlangsung maka nanti akan adanya suatu penyesuaian dan pada akhirnya menghasilkan suatu barang jadi. Jadi inilah ya kegiatan proses produksi perusahaan di manufaktur. Dan semoga udah pada paham ya, sudah ada bayangan-bayangan ternyata kegiatan produksi di perusahaan manufaktur itu adalah seperti ini gitu ya. Jadi intinya proses alirannya seperti ini. Alirannya itu seperti ini ya. Jadi nanti tujuan akhirnya adalah menghasilkan yang namanya produk jadi atau barang jadi. Oke. Selanjutnya yang perlu kita ketahui lagi. Ini dia. Apa-apa saja akun-akun yang ada pada perusahaan manufaktur. Jadi akun-akun yang ada pada perusahaan manufaktur ini perlu kita ketahui juga karena ada yang tidak kita temukan di perusahaan dagang dan perusahaan jasa, tapi kita akan temukan dia di perusahaan manufaktur. Contohnya, ini adalah beberapa akun-akun yang akan kita temukan pada perusahaan manufaktur, tapi tidak kita temukan pada perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Yang pertama itu adalah ya, di sini dikatakan ada pembelian bahan baku. Nah, digunakan untuk ya, akun pembelian bahan baku ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian bahan baku. Jadi setiap kali kita melakukan pembelian bahan baku, maka nanti kita akan catat dia sebagai akun pembelian bahan baku. Kemudian di sini ada persediaan bahan baku, digunakan untuk mencatat bahan baku yang sampai akhir periode tidak diproduksi. Nah, jadi nanti setiap ada bahan baku ya, ternyata ini tidak dipergunakan ya, tidak dilakukan produksinya, maka kita akan anggap sebagai persediaan. Ya, persediaan apa? Persediaan bahan baku yang belum dilakukan proses produksinya. Nah, kemudian di sini ada persediaan barang dalam proses. Digunakan untuk mencatat proses produksi yang kemungkinan tidak selesai sampai akhir periode dan akan dilanjutkan proses produksinya pada periode berikutnya.
Nah, makanya dikatakan sebagai persediaan barang dalam proses. Jadi artinya persediaan yang ada ya, tapi masih dalam proses. Nah, jadi masih dalam proses dia, belum dalam bentuk barang jadi, tapi masih dalam bentuk barang dalam proses. Dan ini nantinya ya akan dilanjutkan proses produksinya pada periode berikutnya. Oke. Baru kemudian nanti akan ada yang namanya akun persediaan barang jadi. Nah, ini digunakan untuk mencatat persediaan barang dalam proses awal periode yang akan dilanjutkan proses produksinya hingga terbentuk barang jadi. Nah, tadi kan ada tuh barang dalam proses. Nah, ketika kita sudah melakukan proses produksinya hingga berbentuk barang jadi, maka ini nanti akan kita barang jadi ini karena dia belum dijual, maka nanti kita akan akui sebagai persediaan barang jadi. Ya, jadi barang yang dalam proses tadi kita olah, kita proses, kita lakukan proses produksinya, kemudian menghasilkan barang jadi. Nah, kemudian barang jadi ini belum dilakukan belum dilakukan penjualannya atau belum terjual. Maka nanti ini akan kita akui sebagai persediaan barang jadi. Nah, yang terakhir itu adalah ikhtisar harga pokok produksi. Di ikhtisar harga pokok produksi ini kita gunakan untuk menampung pembebanan semua biaya produksi. Nah, jadi kita gunakan untuk menampung semua pembebanan ya biaya produksi. Jadi sehingga pada akhirnya di akhir periode semua biaya produksi akan dibebankan pada akun ikhtisar harga pokok produksi. Jadi ini nanti sebagai penampungan semua pembebanan dalam biaya produksi tersebut. Oke, nanti lebih jelasnya bisa kita pahami ketika melakukan praktek langsung ya, bagaimana cara melakukan pencatatannya. Nah, yang pasti ini adalah akun-akun yang akan kita temukan nantinya dalam perusahaan manufaktur yang tidak kita temukan pada perusahaan dagang maupun pada perusahaan jasa. Oke, selanjutnya kita harus tahu juga ya bahwasanya di dalam perusahaan manufaktur itu ada penggunaan pencatatan itu dengan dua metode. Yang pertama itu secara periodik atau periodical system, yaitu yang mana pencatatannya dilakukan secara periodik ya, periodik artinya berkala. Nah, dilakukannya secara berkala. Nah, sedangkan kalau dia sistem perpetual, ini dilakukan pencatatannya secara rutin atau dilakukan secara terus-menerus kata lainnya. Nah, ini dua pencatatan ini kalau kita lihat sama ya, hampir sama dengan yang ada di perusahaan di perusahaan dagang. Perusahaan dagang juga kita menggunakan dua metode pencatatan. Nah, di perusahaan manufaktur juga kita bisa menggunakan dua metode pencatatan. Kecuali di perusahaan jasa ya, perusahaan jasa itu kita tidak menemukan sistem pencatatan seperti ini. Oke? Jadi nanti untuk lebih jelasnya seperti apa nanti kita akan jelaskan juga bagaimana sih pencatatan metode periodik dan pencatatan metode perpetual ini. Nah, yang penting diketahui intinya adalah ini adalah akun-akun yang akan kita temukan nantinya di perusahaan manufaktur dan ini adalah metode pencatatan yang bisa kita gunakan pada perusahaan manufaktur. Intinya, dalam melakukan metode pencatatan ini harus dilakukan secara konsisten. Jadi ketika dari awal sudah menggunakan sistem metode periodik, maka sampai akhir pun harus menggunakan sistem periodik. Nah, kalau seandainya kita sudah melakukan dari awal itu sistem perpetual, maka sampai akhir juga kita harus melakukan sistem perpetual. Seandainya ingin melakukan perubahan, itu harus melalui beberapa prosedur-prosedur tertentu dulu. Karena otomatis nanti akan adanya perubahan secara global terhadap laporan keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Tapi intinya saya sarankan sebaiknya harus konsisten ya, konsisten saja dari awal mau pakai sistem periodik atau perpetual. Itu harus dipikirkan oleh setiap perusahaan. Nah, kemudian di sini yang perlu kita ketahui adalah bagaimana pencatatan transaksinya. Ya kan, sebagai seorang akuntansi pasti yang kita perlu pahami itu adalah pencatatannya. Ya, ketika terjadi suatu transaksi, bagaimana atau apakah yang harus kita lakukan? Kan begitu. Nah, di sini yang pertama kita akan coba membahas tentang pencatatan transaksi pada bahan baku langsung, ya. Jadi di sini ada transaksi, contoh transaksinya. Di sini ada
metodenya. Apakah kita menggunakan metode periodik atau kita menggunakan metode perfektual. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini dia. Ketika ada pembelian bahan baku, baik itu tunai atau kredit, nanti kalau kita pakai sistem periodik, maka nanti kita debitkan itu adalah pembelian bahan baku. Kemudian nanti kreditnya kas atau hutang. Kalau memang belinya tunai, berarti nanti kreditnya kas. Kalau kita belinya kredit, itu berarti akan kreditnya akan kita buat hutang. Nah, bagaimana dengan metode perfektual? Nah, kalau di metode perfektual, maka di debitnya kita bikin persediaan bahan baku. Bukan pembelian bahan baku, tapi persediaan bahan baku. Kemudian di sini kita lihat lagi kas ya, kreditnya itu kas atau hutang. Ya, jadi tergantung apakah belinya secara tunai atau belinya secara hutang. Nah, kemudian di sini ada retur pembelian bahan baku. Nah, jadi ketika terjadi retur pembelian bahan baku, maka yang didebit itu adalah kas atau hutang. Kemudian kreditnya adalah retur pembelian bahan baku. Nah, ini kalau pakai metode periodik. Kalau pakai metode perfektual, maka kita akan buat di sini debitnya kas atau hutang, kemudian kreditnya persediaan bahan baku. Nah, seandainya ada transaksi pemakaian bahan baku, maka di periodik kita tidak melakukan pencatatan. Sedangkan di perfektual, kita akan melakukan pencatatan debitnya barang dalam proses, kemudian kreditnya persediaan bahan baku. Nah, ketika ada terjadinya pengembalian bahan yang dikirim, di metode periodik tidak ada pencatatan. Tapi ketika kita menggunakan metode perfektual, maka yang didebit itu adalah persediaan bahan baku, kemudian kreditnya adalah barang dalam proses. Nah, ini adalah pencatatan transaksi bahan baku langsung. Yang berikutnya adalah pencatatan transaksi bahan penolong. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan pencatatannya ketika terjadinya transaksi bahan penolong. Yang pertama, ketika dilakukan pembelian bahan baku penolong baik secara tunai atau kredit, maka ketika kita menggunakan metode periodik, yang didebit adalah pembelian bahan penolong, yang kreditnya adalah kas atau hutang. Sedangkan ketika kita menggunakan metode perfektual, maka debitnya adalah persediaan bahan penolong, kemudian kreditnya kas atau hutang. Kemudian, ketika ada transaksi retur pembelian bahan penolong, baik tunai atau kredit, maka nanti pencatatan yang dilakukan ketika menggunakan metode periodik, debitnya adalah kas atau hutang. Kemudian kreditnya adalah retur pembelian bahan penolong. Sedangkan ketika kita menggunakan metode perfektual, maka debitnya adalah kas atau hutang, kemudian kreditnya adalah persediaan bahan penolong. Ketika ada transaksi yang berkaitan dengan pemakaian bahan penolong, maka di metode periodik tidak ada pencatatan. Sedangkan di metode perfektual, kita akan melakukan pencatatan debitnya biaya overhead pabrik, kreditnya persediaan bahan penolong. Nah, ketika ada pengembalian bahan yang dikirim, maka di metode periodik tidak ada pencatatan, sedangkan di perfektual, debit persediaan bahan penolong, kreditnya biaya overhead pabrik. Nah, ini adalah pencatatan transaksi pada bahan penolong. Jika terjadi pada bahan penolong, ya, jadi nanti ketika ada transaksi yang terkait dengan bahan penolong, maka kita bisa melakukan pencatatannya seperti ini. Baik itu metode periodik maupun pakai metode perfektual. Selanjutnya, ya, ketika kita melakukan pencatatan transaksi barang dalam proses. Ya, ketika ada transaksinya pencatatan persediaan barang dalam proses, di sini kalau pakai metode periodik kita tidak melakukan pencatatan, tapi kalau kita menggunakan metode perfektual, maka yang didebit itu adalah persediaan barang dalam proses, kemudian kreditnya adalah barang dalam proses. Oke. Selanjutnya lagi, pencatatan transaksi barang jadi atau produk jadi. Nah, ketika ada transaksi pencatatan barang jadi, maka dengan menggunakan metode periodik kita tidak ada pencatatannya. Tapi ketika kita menggunakan metode perfektual, maka debitnya adalah persediaan barang jadi, kreditnya barang dalam proses.
Kemudian ketika terjadi transaksi pencatatan penjualan produk jadi, ya, di sini periodik secara metode periodik kita debitkan kas atau piutang. Nah, sedangkan kreditnya kita akan buat penjualan. Sedangkan kalau kita menggunakan metode perfektual, itu kita akan mendebitkan kas atau piutang, kemudian kreditnya penjualan. Dan kita mendebitkan harga pokok penjualan, juga kreditnya persediaan barang dagang. Oke, ini adalah cara kita melakukan pencatatan transaksi terkait dengan barang jadi atau produk jadi. Selanjutnya lagi yaitu pencatatan transaksi terkait dengan tenaga kerja langsung. Jadi ketika nanti ada transaksi yang berkaitan dengan pencatatan gaji dan upah yang akan dibayarkan, maka ketika kita menggunakan metode periodik, itu kita akan mendebitkan beban gaji dan upah, kemudian kreditnya kas atau hutang gaji dan upah. Nah, metode perfektual juga sama, ya. Debitnya beban gaji dan upah, kreditnya kas atau hutang gaji dan upah. Nah, ketika transaksi yang terjadi adalah melakukan pendistribusian gaji dan upah, maka nanti secara metode periodik kita akan bikin pencatatannya debitnya upah langsung, debitnya beban upah tak langsung, debitnya beban penjualan, debitnya beban administrasi dan umum, kreditnya beban gaji dan upah. Nah, begitu pula dengan perfektual, metode perfektual yaitu debitnya barang dalam proses, debitnya biaya overhead pabrik, debitnya beban penjualan, debitnya beban administrasi dan umum, kreditnya beban gaji dan upah. Nah, ini cara melakukan pencatatan transaksi ketika terjadinya pendistribusian gaji dan upah. Kemudian selanjutnya adalah pencatatan transaksi biaya overhead pabrik. Nah, ketika ada transaksi yang terjadi terkait dengan biaya overhead pabrik, maka kita akan melakukan pencatatannya. Pencatatan biaya overhead itu bisa kita gunakan ketika menggunakan metode periodik, berarti debitnya adalah biaya overhead pabrik. Kemudian kreditnya bahan penolong, kemudian kreditnya lagi upah tak langsung, ya, kreditnya lagi akumulasi penyusutan, kreditnya asuransi diberi muka, kreditnya biaya overhead lainnya. Dan begitu pula dengan perfektual, ya, metode perfektual juga mendebit biaya overhead pabrik, kreditnya bahan penolong, kreditnya upah tak langsung, kreditnya akumulasi penyusutan, kreditnya asuransi diberi muka, kreditnya biaya overhead lainnya. Oke, nah ketika transaksi itu berkaitan dengan pendistribusian biaya overhead, maka metode periodik tidak melakukan pencatatan. Sedangkan metode perfektual akan melakukan pencatatan debitnya barang dalam proses, kreditnya biaya overhead pabrik. Oke, baik, inilah cara kita melakukan pencatatan pada transaksi terkait dengan biaya overhead pabrik. Jadi, sudah saya jelaskan ya bagaimana pencatatan yang kita lakukan pada saat terjadinya transaksi-transaksi yang ada pada perusahaan manufaktur, baik itu terkait dengan biaya overhead pabrik, tenaga kerja langsung, kemudian barang jadi atau produk jadi, barang dalam proses, kemudian transaksi bahan penolong terkait dengan bahan baku langsung. Nah, jadi semua ini pencatatan ini nantinya ya akan terjadi, akan dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan industri atau manufaktur. Oke, baik sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa untuk penjelasan terkait dengan pencatatan transaksi, siklus akuntansi, perusahaan manufaktur, dan juga ciri-ciri perusahaan manufaktur sudah saya jelaskan, dan saya rasa sudah cukup jelas juga bagaimana gambaran umum dari perusahaan manufaktur tersebut. Nah, nantinya biar lebih jelas lagi kita akan coba praktekkan dengan menyelesaikan satu kasus ya yang ada pada perusahaan manufaktur. Nah, tapi bukan sekarang ya. Penjelasannya akan saya sampaikan di video pembelajaran berikutnya. Nah, sampai ketemu di penjelasan-penjelasan materi akuntansi lainnya, dan tetap semangat buat belajar akuntansinya. Sesusah apapun itu, jika kita mau belajar pasti bisa akan dilalui. Oke, sahabat BMA dimanapun berada,
Sampai ketemu lagi di penjelasan di penjelasan materi akuntansi lainnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.